Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah tentang studi pustaka. Topik ini diangkat berdasarkan permintaan dari teman-teman yang akan melakukan penelitian, yang kemudian di dalam proses penelitian itu terbentur dengan adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan dianjurkan oleh dosen pembimbing untuk mengambil judul ataupun penelitian yang bertemakan ataupun metode studi pustaka. Apa itu studi pustaka? Yaitu ataupun studi kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur, jurnal-jurnal ilmiah, proceeding misalnya. Kemudian yang tentu saja dicari yang mempunyai kaitan erat dengan masalah yang akan diteliti. Nah, kemudian apa tujuannya? Adalah untuk menemukan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian dari teman-teman sekalian. Nah, mungkin ada mahasiswa yang mempunyai rasa kok nggak enak gitu melakukan penelitian dengan metode studi pustaka. Janganlah berpikir seperti itu, karena memang situasinya tidak memungkinkan untuk mengambil data primer. Kita melakukan studi pustaka dengan mengambil data sekunder. Nah, teman-teman sekalian, di dalam penelitian studi pustaka ini ada dua hal yang bisa kita tempuh. Kalau misalnya ingin mendapatkan data lalu menganalisisnya, tapi kita tidak dapat menemukan data primer karena situasi tidak memungkinkan, kita menemukan data sekunder. Dari mana? Tadi dari tinjauan pustaka dalam bentuk proceeding, jurnal, ataupun misalkan literatur ataupun hasil-hasil seminar. Nah, kalau misalnya judulnya tidak membutuhkan data sekunder, berarti yang dicari oleh teman-teman sekalian adalah informasi. Jadi data yang sudah dianalisis yang kemudian menjadi informasi. Nah, judul-judul yang membutuhkan informasi ini adalah misalnya judul-judul yang teman-teman yang kuliah di Fakultas Studi Agama Islam misalnya, atau pendidikan agama Islam, dakwah, komunikasi dan sebagainya. Itu bisa juga misalnya sejarah misalnya, itu mengambil pemikiran dari salah satu tokoh misalnya, itu bisa menemukan informasi. Misalnya pemikiran Buya Hamka tentang pendidikan Islam gitu, atau misalnya konsep kesehatan mental menurut Profesor Zakiyah Derajat. Nah, itu berarti kita tidak membutuhkan data sekunder, tapi yang kita butuhkan adalah tentang pemikiran dari tokoh itu, yaitu berupa informasi tentang konsep yang akan kita teliti. Kemudian di dalam sumber-sumber dalam bentuk nyatanya, dari mana kita dapatkan itu? Bisa dari buku teks, bisa dari jurnal tadi ya sudah saya jelaskan, bisa dari disertasi. Jadi kalau tesis juga bisa, atau disertasi, atau bentuk-bentuk yang lain, ensiklopedia misalnya. Nah, teman-teman kan S1 kuliahnya, nah mengambil informasi dari tesis, dari disertasi nggak apa-apa gitu ya. Jadi naiklah ya, jadi yang dipelajari boleh dari tesis, boleh dari disertasi, ataupun skripsi yang sudah tersedia di perpustakaan. Nah, perpustakaannya tentu saja bukan perpustakaan yang di kampus, yang offline ya. Itu sih pasti tutuplah dalam keadaan pandemi seperti ini. Jadi carinya semua informasi itu carilah di di internet dan online ya. Banyaklah buku-buku juga yang bisa kita cari kaitan dengan tujuan penelitian. Nah, nanti bagaimana sistematikanya, bagaimana penulisan alur kerangka berpikirnya di dalam melaksanakan studi pustaka ini akan saya jelaskan di video selanjutnya. Baik teman-teman sekalian, yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah bahwa kadang mahasiswa
sangat berat untuk merubah ya metode dari pengambilan data primer, misalnya dengan metode kuantitatif, ingin wawancara langsung, tiba-tiba sekarang harus berubah. Bisa jadi yang berubah adalah seluruhnya ya, jadi judul itu berubah sama sekali, atau mungkin salah satu faktornya atau variabelnya aja yang dirubah. Nah, silahkanlah cari yang termudah lah ya, tidak terlalu menyulitkan teman-teman sekalian. Jadi lebih baik kita, ada juga sih yang berpikiran begini, udahlah saya mau menelitinya tetap ingin data primer, biarlah saya menunggu sampai pandemi ini selesai misalnya. Tapi kalau menurut saya, saran saya janganlah seperti itu. Lebih baik lakukan sekarang apa yang bisa teman-teman lakukan sekarang. Meskipun harus berubah metodenya dari yang tadinya direncanakan dengan data primer, sekarang kita mengambil data sekunder. Tetapi nanti data sekunder ini akan berubah fungsinya menjadi data primer pada saat dia sudah digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian, sudah menjadikan solusi dari permasalahan penelitian yang saudara tawarkan di dalam penelitian itu. Misalnya perumusan masalahnya ada berapa, tujuannya ada berapa, kalau perumusannya 4, tujuannya 4, dan kemudian 4 hal itu sudah bisa terjawab, bisa terselesaikan dengan data sekunder, maka data sekunder itu sudah berubah statusnya atau fungsinya menjadi data primer karena digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Inilah teman-teman gambaran sekilas tentang bagaimana kita akan melaksanakan studi pustaka di dalam menyelesaikan skripsi pada situasi pandemi COVID-19. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.